Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid beserta para siswa MTS Surya Buana, saya berharap semuanya diberikan kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan sehingga bisa menyimak video penjelasan dari MTS Surya Buana. Kali ini menindaklanjuti mengenai SK Kemenak tentang persiapan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dan juga SK Wali Kota mengenai penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19. Di sini saya Bu Hurin Wardani Fitroti akan menjelaskan SOP pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19 bagian 2. Baik, yang pertama sebelum berangkat, apa saja yang harus dilakukan oleh para siswa sebelum berangkat ke sekolah? Yang pertama, wajib sarapan atau konsumsi gizi seimbang. Nah, karena kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan, maka para siswa wajib sahur dengan mengonsumsi gizi yang seimbang saat sahur tersebut. Kemudian, wajib memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual atau muntah, dan diare. Yang ketiga, wajib menggunakan masker. Maskernya boleh masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah yang menutupi mulut, hidung, sampai dagu, serta wajib membawa masker cadangan. Kemudian yang keempat, membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer dan membawa perlengkapan pribadi seperti alat tulis dan perlengkapan sholat. Dan yang terakhir, wajib wudhu sebelum berangkat. Diusahakan sudah punya wudhu saat tiba di sekolah agar nanti untuk melaksanakan sholat duha, para siswa tidak perlu antre lagi untuk mengambil air wudhu. Selanjutnya, selama perjalanan ke sekolah, para siswa wajib menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Juga harus menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. Kemudian, yang terakhir, wajib membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Nah, di sini yang kami maksud transportasi publik yakni selain angkutan umum. Jadi diusahakan para siswa tidak menaiki angkutan umum saat pergi ke sekolah. Boleh menggunakan transportasi publik yang pribadi atau ojol, ojek online, atau bisa juga antar jemput. Selanjutnya sebelum masuk gerbang sekolah. Nah, pengantarannya dilakukan di gerbang depan sekolah. Jadi Bapak Ibu ataupun driver ojol hanya mengantar siswa sampai gerbang depan sekolah. Kemudian wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan, pengukuran suhu tubuh, dan adanya gejala umum. Sebelum siswa masuk ke area sekolah nanti akan dicek oleh petugas piket suhunya, dan juga harus CTPS, cuci tangan pakai sabun sebelum memasuki gedung sekolah, atau juga boleh menggunakan hand sanitizer. Nah, ini yang paling penting yaitu selama kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, siswa wajib menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. Masker ini berarti wajib digunakan tanpa dilepas sama sekali. Kemudian wajib menggunakan alat belajar dan alat makan minum pribadi. Karena ini bulan puasa berarti anak-anak tidak membawa alat makan dan minum pribadi. Kemudian dilarang pinjam-meminjam peralatan. Wajib memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker. Ini adalah ikhtiar dari sekolah, yaitu wajib memberikan pengumuman secara terus-menerus mengenai penggunaan masker. Dan semua warga sekolah wajib CTPS dengan air mengalir dan menjaga jarak. Dan yang terakhir, wajib melakukan pengamatan visual kesehatan warga madrasah. Jika ada yang mengalami gejala gangguan kesehatan, maka harus mengikuti protokol kesehatan madrasah.
Kemudian, saat selesai kegiatan belajar mengajar, wajib menggunakan masker dan melakukan CTPS. Ini adalah satu hal yang paling esensial, masker dan CTPS. Kemudian, peserta didik menunggu penjemput di kelas dengan tetap menjaga jarak. Penjemput menunggu di gerbang depan sekolah. Nanti akan ada petugas dari Bapak Ibu guru yang akan menanyai penjemput. Ingin menjemput Ananda siapa? Nanti akan disambungkan lagi kepada Bapak Ibu guru yang menjaga anak-anak di kelasnya masing-masing. Dan selama perjalanan ke rumah, wajib menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Wajib membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. 3 hal ini sama seperti apa yang harus dilakukan selama perjalanan ke sekolah. Nah, saat sampai di rumah, para siswa wajib melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut. Wajib membersihkan diri atau mandi dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah. Tetap melakukan PHBS, khususnya CTPS dengan air mengalir secara rutin. Dan apabila warga madrasah mengalami gejala umum, segera melaporkan kepada tim kesehatan madrasah. Nah, baik Bapak Ibu dan juga anak-anak semuanya, berikut adalah alur pembelajaran luring atau pembelajaran tatap muka terbatas yang akan kami laksanakan pada hari Senin mendatang. Alurnya yang pertama, siswa diantar sampai gerbang depan. Kemudian mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Setelah mencuci tangan, Ananda dicek suhu oleh petugas piket. Nah, ini kemungkinannya ada 2. Kalau siswa dengan suhu lebih dari 37,5 derajat, maka siswa tersebut harus menuju UKS agar diperiksa oleh tim kesehatan. Setelah diperiksa oleh tim kesehatan, kami memohon kelapangan hati orang tua untuk menjemput siswa tersebut. Itu untuk yang siswa dengan suhu di atas 37,5. Nah, untuk siswa dengan suhu 37,5 derajat atau kurang, bisa langsung menuju musola untuk persiapan sholat duha. Siswa sholat dengan peralatan masing-masing serta tetap memakai masker dan menjaga jarak. Kemudian, setelah melaksanakan sholat duha, para siswa menuju kelas dengan menjaga jarak pula, tidak bergerombol. Saat siswa berada di dalam kelas, tempat duduknya juga berjarak. Selanjutnya, saat pembelajaran sudah selesai, siswa diharuskan tetap berada di dalam kelasnya masing-masing untuk menunggu penjemput. Saat penjemput sudah datang, nanti akan dikoordinasi oleh Bapak Ibu guru dan akan dipanggil siswa yang sudah dijemput tersebut. Kemudian yang terakhir, siswa pulang bersama penjemput. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah protokol selama berada di lingkungan madrasah. Kalau di perpustakaan, wajib CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan. Wajib meletakkan buku di tempat yang telah disediakan. Selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Nah, untuk CTPS atau menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 meter, ini berlaku di setiap area madrasah. Dan di kamar mandi, ini juga anak-anak wajib CTPS dengan air mengalir. Dan apabila ada antre, harus menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian kalau di musola, CTPS, masker, kemudian hand sanitizer itu pasti sudah hal yang harus atau hal yang wajib. Nah, kalau di musola berarti Ananda wajib menggunakan perlengkapan ibadah sendiri seperti mukena dan Al-Quran atau juga sajadah. Hindari bersalaman dan berciuman tangan. Biasanya setelah
sholat anak-anak berciuman tangan dengan bapak ibu guru atau atau bersalaman dengan temannya. Untuk kali ini dihindari terlebih dahulu hal tersebut. Kalau di tangga dan di lorong, wajib berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan, yakni lajur kiri. Oleh karena itu, apabila ada yang ke atas atau ada yang turun, tidak berdesakan karena semuanya harus mengambil lajur kiri. Kemudian dilarang berkerumun di tangga dan lorong. Dan yang terakhir, halaman atau tempat parkir selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter dan yang pasti tetap memakai masker. Baik Bapak Ibu wali murid beserta anak-anak sekalian, itu tadi penjelasan dari saya mengenai SOP penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19 yang insya Allah akan kita laksanakan mulai hari Senin mendatang. Saya berharap Ananda sekalian, anak-anakku sekalian tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh sekolah dan juga oleh pemerintah. Kenapa? Karena itu adalah merupakan ikhtiar kita untuk menjaga diri kita dari virus yang berbahaya. Tidak hanya diri kita, tetapi juga orang-orang di sekeliling kita juga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.